Shalom, selamat hari Natal dan juga menyambut tahun baru 2023. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk subscriber Salam Hukum Sabda maupun penonton setia viewers yang selalu mengikuti perkembangan dari Salam Hukum Sabda. Mohon maaf kalau Salam Hukum Sabda akhir-akhir ini jarang ya untuk mengupload video karena memang beberapa kesibukan pelayanan dari saya sendiri gitu ya. Tetapi puji Tuhan kalau diberikan kesempatan kembali untuk menyapa sobat Salam pun dimanapun kalian berada. Tentu saja mungkin video ini juga akan menjadi video terakhir di tahun 2022 penutupan tahun ya. Semoga kalian semua sobat Salam pun selalu ada dalam keadaan sukacita bersama dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Dan seperti biasa konten kali ini akan bermuatan satu-satunya kebenaran, apalagi kalau bukan kebenaran dari sabda Allah. Sobat Salam pun pernah kalian berpikir ya, untuk setiap kita yang beragama atau menganut kepercayaan Protestan gitu ya, kenapa sih kok agama Protestan tidak seperti saudara kita yang beragama Katolik ya? Kenapa sih kok Protestan harus berbeda dengan Katolik dan mungkin tidak bisa bersatu ya sampai saat ini? Ya, utamanya adalah karena ada faktor beda kepemimpinan ya atau hierarki, di mana saudara kita Katolik memiliki hierarki dari seorang paus di Vatikan ya, yang adalah menjadi uskup bagi seluruh Katolik di dunia. Sedangkan Protestan kita tahu memiliki pemimpinnya masing-masing di gerejanya masing-masing ya, atau juga di dalam denominasinya masing-masing. Kenapa kok tidak seperti Katolik yang jelas memiliki satu pemimpin ya? Kalau begitu, apakah pendeta ini adalah jabatan posisinya di bawah organisasi atau hierarki dari para rasul? Apakah ada keterkaitan? Jabatan pendeta ini sebenarnya bukan masuk ke dalam jabatan struktural. Ya, kalau jabatan struktural itu artinya dia jelas tertulis di dalam satu buah tingkatan hierarki ya, bahwa pendeta ini ada di bawah para rasul posisinya ya. Jadi misalkan para rasul, kemudian di bawahnya ada pendeta, lalu di bawah pendeta mungkin nanti ada penatua dan juga diaken. Nah, apa buktinya bahwa pendeta ini tidak ada di bawah para rasul gitu ya? Kalau kita melihat di gereja-gereja tidak ada mereka mencantumkan nama-nama para rasul. Protestan memang hanya mengakui adanya pendeta ya yang memimpin satu buah gereja ya, satu buah gereja lokal ya. Jadi tidak mengerucut kepada satu kepemimpinan di mana seperti umat Katolik ya, tetapi Protestan lebih kepada kepemimpinan gereja lokal ya. Nah, kenapa seperti itu sobat saranku? Jadi pendeta ini berasal dari Sanskerta, bahasa Sanskerta atau Hindia, yaitu pandit ya. Ini adalah seorang pemuka agama, pemimpin agama Hindu begitu ya, yang biasa memimpin ibadah atau tata upacara ibadah Hindu gitu ya. Nah, pandit ini semacam imam ya, kalau di dalam tradisi Yahudi begitu ya. Jadi dia yang menjadi, dalam kata lain, dia menjadi wakil umat kepada Tuhan dan juga pemimpin dalam ibadah. Nah, kalau begitu, di mana posisi pendeta atau pandit ini di dalam Alkitab? Memang tidak ada kalau kita mencari ya kata pendeta di dalam Alkitab ya, karena memang pendeta ini bukan kata yang diserap dari bahasa Yunani maupun bahasa Indonesia. Kita melihat di dalam satu nats, di dalam 1 Korintus pasal ke
12 ayat ke-28 ya, di sana mengatakan tentang 3 jabatan ya, 3 jabatan yaitu seorang rasul, ya, seorang nabi, dan ada juga seorang pengajar ya. Nah, ketiga tugas dan ketiga jabatan inilah nanti yang akan kita tarik kepada pembahasan seorang pendeta gitu ya di Protestan. Kalau para rasul kita sudah mengetahui bahwa ini memang jelas adalah ke-12 murid Yesus ya. Ini dipilih, ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri dan merupakan perekam, saksi perkataan langsung atau firman-Nya ya. Nah, kecuali Matias ya yang ditunjuk oleh ke-11 rasul ketika itu untuk menggenapi pernyataan dari Perjanjian Lama ya. Itu pun sudah dibuatkan jauh-jauh ketika Perjanjian Lama. Yang kedua adalah nabi. Nah, para nabi ini dalam Perjanjian Baru kita tahu sudah selesai ketika Yesus turun atau lahir ke dunia. Kenapa? Karena Yesus sudah menggenapi seluruh nabi-nabi yang ada dalam Perjanjian Lama ya. Dan kemudian fungsi nabi di dalam gereja sendiri saat ini tidak lebih daripada penyataan kembali wahyu Kristus ya, yang terakhir kali itu disampaikan kepada Rasul Yohanes gitu ya. Jadi mereka tidak lebih lah hanya untuk pengulangan suara kembali, untuk penegasan, tetapi mungkin dengan variasi-variasi yang berbeda gitu ya, yang variatif, tetapi inti atau pesannya tetap mengacu kepada Kristus ya. Yang ketiga, pengajar ini adalah tentu saja yang kompeten dalam firman Tuhan ya, yang bisa mengajar, bercakap mengajar jemaat gitu. Kalau di dalam 3 fungsi atau 3 jabatan tadi, maka yang paling mungkin adalah di dalam nabi dan juga pengajar ya. Jadi pendeta ini merangkum 2 jabatan, yaitu seorang nabi dan juga seorang pengajar. Kenapa tidak juga menjadi rasul? Karena memang rasul sudah berhenti perannya. Rasul sudah berhenti ketika rasul terakhir Yohanes ya, yang adalah murid langsung daripada Tuhan Yesus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus. Mula-mula atau pertama kali saya ingin mengakui bahwa memang Katolik yang menganut sistem hierarki keuskupan ya, yang dipimpin oleh seorang paus, ini memang mengacu kepada para rasul ya. Kita tahu bahwa gereja mula-mula ya itu dibuat oleh para murid Kristus mula-mula ya. Salah satunya adalah Petrus ya, yang diangkat menjadikan rasul atau pemimpin gereja pertama kali oleh umat Katolik. Kemudian dari Rasul Petrus nanti terus diturunkan atau diwariskan sampai dengan Paus yang sekarang ya, Paus Fransiskus begitu. Katolik mengakui bahwa itu adalah penunjukan dari rasul ya. Nah, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang ada dalam Protestan? Ini berarti pendeta atau para pendeta ini adalah bukan termasuk bagian dari jabatan struktural ya. Jadi apa sih para pendeta itu? Sebenarnya adalah jabatan fungsional ya, makanya bisa dirangkum, bisa merangkum nabi dan juga pengajar. Jadi kalau jabatan fungsional ini berbedanya dengan jabatan struktural. Kalau jabatan struktural itu misalkan seorang presiden ya, seorang menteri, sedangkan jabatan fungsional adalah misalkan seorang dokter yang memeriksa tentang kesehatan, seorang guru yang mengajar gitu ya. Apakah seorang presiden bisa menjadi seorang dokter? Bisa ya. Dia menjadi presiden yang menyembuhkan misalkan anggota keluarganya, dia disebut dokter. Atau misalkan menteri yang menjadi seorang guru, bisa juga gitu ya, mengajar masyarakat, mengajar anggota keluarganya. Apakah seorang dokter bisa menjadi presiden? Punya kesempatan ya, seorang dokter untuk menjadi presiden, dan seorang guru juga bisa menjadi seorang menteri gitu ya. Karena ini adalah jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jadi keduanya bisa saling melengkapi. Kecuali kalau misalkan presiden dan menteri. Apakah presiden bisa menjadi seorang menteri? Tentu saja tidak bisa. Apakah seorang menteri bisa menjadi seorang presiden? Tidak bisa gitu ya. Karena itu sama-sama jabatan struktural. Nah, berbicara tentang imam begitu ya, yang kalau kita tahu tadi pendeta ini atau pandit ini adalah seorang pemimpin ibadah, maka kalau di dalam tradisi Yahudi ketika itu dipimpin oleh seorang imam ya. Jadi pendeta ini adalah, dengan kata lain, adalah seorang imam ya. Apakah seorang imam masih diperlukan pada saat zaman ini? Apakah Protestan masih memerlukan seorang imam ya?
Sedangkan para imam ini sejak adanya kekristenan sudah tidak ada lagi. Kita tidak mengenal istilah imam lagi karena adanya Yesus sebagai imam agung begitu ya, imam besar yang menjadi perantara kita dengan Allah. Memang secara fungsi utama ya, seorang imam ini tidak lagi diperlukan dalam kekristenan karena sudah ada Yesus gitu. Tapi dalam fungsi simbolisnya, bagaimana seorang imam ini memimpin ibadah, memimpin umat kepada Allah begitu. Imam ini masih diperlukan, tapi hanya sebagai simbolis gitu ya, untuk memimpin gereja, memimpin umat, memimpin ibadah begitu, itu fungsi simbolis. Ya, pendeta atau pandit dalam Protestan ini adalah fungsi simbolis seorang imam. Ya, bagaimana imam ini memimpin dalam bersuara ketika mereka berkhotbah misalkan ya, atau mereka juga ketika mengajar para umat, mereka itu adalah jabatan fungsional juga seorang imam atau pendeta di dalam Protestan. Jadi kalau kita bilang pendeta ini posisinya ada di bawah para rasul, saya tidak setuju. Ya, jadi tidak secara langsung pendeta ini ada di bawah struktur daripada para rasul. Kalau dibilang paus ada di bawah para rasul, mungkin saya bisa setuju. Uskup ada di bawah para rasul, saya setuju. Kenapa? Karena mereka ditunjuk ya waktu itu oleh para rasul. Atau penatua ya, para penatua atau para penilik jemaat ada di bawah para rasul. Ya, tapi pendeta ini adalah jabatan fungsional sekali lagi. Jadi tidak ada bisa dicampurkan dengan jabatan struktural. Ya, kalau kita melihat juga memang tadi saya bahas tentang penatua ya, sobat-sobat, penatua. Ini juga dipilih langsung oleh para rasul. Ya, dan mereka juga dipilih untuk memimpin umat, memimpin jemaat. Ya, jadi ketika itu para penatua atau juga para penilik jemaat, ya, penatua disebut presbiter, kemudian penilik jemaat disebut episkopos atau uskup. Gitu, sobat-sobat. Nah, dari dua inilah presbiter dan juga episkopos kemudian akan melahirkan nanti gereja Protestan yang mungkin dipimpin oleh seorang penatua, ada juga yang dipimpin oleh seorang uskup ya, atau pastor atau gembala seperti itu. Kita melihat ya bahwa para penatuan dan juga para uskup atau bishop gitu ya, mereka menjalankan jabatan struktural dan juga fungsional. Strukturalnya mereka ditunjuk oleh para rasul, artinya mereka ada di bawah pimpinan para rasul gitu ya, dalam strukturalnya. Tapi fungsionalnya mereka memimpin setiap jemaat, memimpin umat, memimpin ibadah. Ya, itu jabatan fungsional mereka sebagai imam atau sebagai pendeta, sebagai pandit. Jadi kalau dibilang pendeta secara lisan atau secara tertulis tidak ada di dalam Alkitab, ya karena itu istilah asing, bukan istilah di dalam konteks Yunani gitu ya, atau konteks Perjanjian Baru. Tetapi secara fungsional, fungsinya pendeta ini ada di dalam Alkitab. Yaitu apa? Yaitu imam, jabatan imam. Ya, sobat Shalom. Ya. Jadi kalau saya melihat misalkan kemarin ada sobat yang mencoba berkomentar, saya akan katakan begitu ya, saya lihat begitu komentar dia, seorang Katolik yang mencoba bahkan menyerang Protestan begitu, yang dia mengatakan bahwa seharusnya Protestan ini tunduk langsung kepada para rasul, ajaran para rasul, bukan ajaran pendeta. Luar biasa saya bilang. Dia tidak bisa membedakan antara para rasul, jabatan rasul dan juga jabatan pendeta. Kalau misalkan sama-sama jabatan struktural seperti presiden dan menteri gitu ya, saya bisa memaklumi ucapannya. Tapi ini kan pendeta kita tahu fungsional. Ini sama dengan membandingkan presiden dan juga guru atau presiden dan juga dokter. Ya, apakah dokter ada di bawah presiden? Tentu saja tidak. Apakah guru ada di bawah pimpinan presiden, seorang presiden? Tidak juga. Gitu ya. Tidak ada secara struktural mereka di bawah presiden. Tidak ada hubungannya. Tetapi apakah para menteri ini ada di bawah jabatan para presiden? Tentu ada. Ya, jadi membandingkan pendeta dan juga rasul tidak bisa nyambung gitu ya. Apa buktinya bahwa pendeta tidak ada di bawah tingkatan para rasul? Saya sudah mencatat ada beberapa ya. Pertama, para rasul ini sudah tidak lagi eksis di zaman sekarang. Ya, sudah berhenti. Ya. Paulus sudah meninggal, sudah menjadi almarhum. Kemudian Rasul Yohanes juga sudah menjadi almarhum begitu ya. Matias juga sudah menjadi almarhum. Sehingga ketika mereka pun menunjuk ya, kalau di dalam Katolik mewariskan tahtanya kepada para bishop, para uskup begitu, itu juga sudah bukan lagi rasul tapi sudah uskup. Ya.
Nah, artinya apa? Setelah para rasul, maka umat atau jemaat ini tidak ada lagi pemimpin selain para imam-imam. Ya, para imam, para pemimpin langsung ya, yang ditunjuk baik oleh rasul, baik juga maupun panggilan pribadi, yaitu ketika mereka ingin memimpin satu jemaat, yaitu yang kita kenal dengan pendeta. Bahkan di Katolik sendiri memiliki prinsip apostolikam actualitatem ini adalah kerasulan awam, ya. Jadi ini panggilan pribadi setiap orang percaya. Ketika mereka punya panggilan untuk menjadi pemimpin umat, pemimpin jemaat, pengajar, itu panggilan mereka masing-masing. Itu adalah bagian dari amanat agung Tuhan Yesus. Jadi tidak bisa sekalipun mungkin bertentangan dengan keorganisasian gereja, tetapi ketika ada seorang umat yang mau punya kerinduan melayani, punya panggilan untuk menjadi kerasulan, ya, merasul, bahkan ditulis di situ di dalam saya merujuk kepada 1-2 situs Katolik begitu ya. Artinya rasul bukan lagi sebuah jabatan struktural, tapi malah menjadi jabatan fungsional di zaman ini. Karena di situ rasul menjadi seorang jabatan rasul menjadi kata kerja yaitu merasul, ya. Ya. Ini berarti jelas bahwa zaman sekarang lebih fleksibel. Maka pendeta atau imam begitu ya, itu wajar ya, karena jabatan pendeta itu bukan jabatan lagi struktural yang harus patuh kepada uskup. Jadi di dalam gereja-gereja lokal Protestan wajar ketika ada pendeta-pendeta yang menjadi pemimpin, karena panggilan mereka sendiri menjadi pemimpin, kerinduan mereka untuk menjadi pemimpin. Terakhir adalah karena fungsi rasul, jabatan rasul secara struktural sudah berhenti, sudah berakhir, maka pada zaman sekarang, era baru ini, sudah bukan lagi eranya para rasul. Jadi kedua jabatan ini, baik rasul maupun pendeta, adalah jabatan yang punya eranya masing-masing, punya masa kejayaannya masing-masing. Coba saya lakukan. Sehingga satu dengan yang lain tidak bisa dibandingkan secara tingkatan atau jabatan. Ya, ini sama saja dengan membandingkan Musa dengan Paulus misalkan, atau Abraham dengan Petrus misalkan. Siapa yang lebih tinggi jabatannya? Tentu kita tidak bisa bilang kan. Masing-masing punya masanya masing-masing. Nah, itulah beberapa alasan ya, kenapa dari saya sendiri pribadi dengan juga sumber Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran, kenapa pendeta tidak bisa dibilang di bawah tingkatan para rasul, dan kenapa orang Protestan tidak harus tunduk kepada penerus tahta daripada para rasul ya, misalkan seperti seorang Paus gitu ya. Sobat-sobat pun sekali lagi bahwa pendeta tidak ada hubungannya ya, secara tingkatan struktural atau jabatan struktural ada di bawah para rasul. Namun para pendeta tetaplah mewarisi semangat atau visi para rasul ya. Tentu saja ini adalah semangat yang juga berasal mula-mula dari Tuhan Yesus gitu. Jadi pendeta tetaplah sumber utamanya adalah dari Tuhan Yesus. Kemudian apa yang diperkatakan oleh para rasul, tentu saja yang merujuk kepada Tuhan Yesus, itulah yang juga diwariskan dan juga menjadi fungsi ya, jabatan fungsional seorang pendeta ya. Jadi tidak ada kaitannya secara struktural pendeta dengan para rasul, tapi secara fungsional pendeta tentu saja menjalankan apa yang juga dijalankan oleh para rasul ketika itu. Saya sendiri sebagai seorang Protestan sebenarnya tetap mendukung bahwa Katolik maupun Protestan adalah sama-sama pengikut Kristus, dan tugas kita adalah memberitakan Injil kepada yang belum percaya kepada Kristus. Begitu saja, kiranya ini menjadikan pembelajaran, menjadikan kekuatan untuk setiap kita, khususnya umat Protestan ya, dan juga untuk setiap orang yang mungkin masih bertanya-tanya perbedaan antara Protestan dan juga Katolik. Terima kasih untuk mengikuti pembahasan kali ini. Sekali lagi selamat Natal, selamat juga menyambut tahun yang baru. Tetap semangat dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita.